me. You could be whatever you wanna be. So I told myself I'ma be a singer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sis Mansa, Wasekjen DPP PSI, juga Sis Elva, Ketua DPP PSI, juga selamat terpilih menjadi anggota DPRD DKJ dengan perolehan suara 7.613. Juga yang saya hormati hadirin semua, pimpinan partai politik tingkat kota Jakarta Pusat. Mungkin kalau ada yang belum kenal, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Taufik Rahman. Saya Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat. Ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Yang pertama tentunya gini ya. Kita berharap memang kekuasaan itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Karena hari ini saya melihat memang senyatanya kekuasaan lah yang bisa melakukan hal itu. Saya mohon doa restu juga kepada teman-teman semua di sini, kepada seluruh pimpinan partai politik di Jakarta Pusat. Saya 2 bulan lalu maju sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi. Saya menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Jadi substansi gugatan saya di Mahkamah Konstitusi adalah saya kepengen supaya wali kota di Jakarta ini bisa dipilih oleh rakyat. Kenapa? Kenapa Jakarta dibedain sama provinsi yang lain? Kalau kita lihat sebenarnya, kalau bicara khusus di Jakarta, di Indonesia ini ada 4 daerah. Pertama Aceh, kedua Papua, ketiga Jogja, keempat Jakarta. Nah, 3 provinsi yang tadi saya sebutin, Jogja, Aceh, Papua, itu wali kota bupatinya dipilih sama rakyat. Kenapa Jakarta enggak? Dan Jakarta itu bukan lagi daerah khusus ibu kota. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sudah dicabut sejak keluarnya Undang-Undang tentang IKN. Artinya Jakarta bukan daerah khusus lagi. Dan menurut pemahaman saya, kekhususannya Jakarta ini karena dia adalah ibu kota. Ketika dia bukan ibu kota, dia kehilangan kekhususannya. Itu makanya demi tegaknya demokrasi, kita kepengen otonomi di Jakarta ini sampai ke tingkat kabupaten kota, sehingga di pemilu 2029 wali kota di Jakarta itu bisa dipilih langsung oleh rakyat. Dan insya Allah gugatan saya ini dimenangkan atau dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dampaknya, pertama, wali kota bisa dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, akan dibentuk yang namanya DPRD tingkat 2 di Jakarta. Artinya lebih banyak lagi kesempatan, lebih banyak lagi peluang bagi teman-teman di Jakarta Pusat yang mau ikut kontestasi, entah maju sebagai wali kota ataupun maju sebagai anggota DPRD Kota Jakarta Pusat. Dan terakhir tambahan, kalau melihat pengalaman provinsi-provinsi lain atau kabupaten-kabupaten lain yang melakukan pemekaran, begitu dimekarkan sebuah kabupaten, maka dari Kemendagri itu akan menunjuk PJ wali kotanya. Kemudian akan dibentuk dulu DPRD tingkat 2-nya. Nah, pertanyaannya dari mana anggota DPRD-nya ini diambil? Yaitu dari caleg-caleg yang belum dapat kursi. Misalnya nih, kemarin Sis Elva maju caleg dapat kursi 1 ya di Jakarta Pusat. Nah, peringkat-peringkat di bawahnya ini nanti bisa duduk juga sebagai anggota DPRD tingkat 2 manakala gugatan ini dikabulkan. Update, saya sudah 2 kali sidang di Mahkamah Konstitusi, dan insya Allah akan ada panggilan sidang berikutnya untuk masuk ke pokok perkara. Dan kalau dari PSI berkenan katakanlah untuk menjadi saksi di persidangan, artinya menguatkan ya, saling tolong, karena gugatan saya ini apabila berhasil dikabulkan oleh MK bukan cuma untuk saya, tapi untuk seluruh partai dan untuk seluruh orang. Jadi sekali lagi
Mohon doa dan restunya. Insya Allah gugatan ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never told me that I have to wake up.